Terus dia cuman ngomongnya asbun, apa kabar nih otaknya Deddy Corbuzier? Itu otaknya ada di mana? Ada di otot ya kan? Apa ada di dengkul? Nanya lah, masa nggak boleh nanya? Deddy Corbuzier, tukang sulap asbun soal MBG yang dulu nantang-nantang orang, ya elah, nantang-nantang rakyat siswa itu. Akhirnya minta maaf ya. Minta maaf, Deddy Corbuzier ya kan? Akhirnya minta maaf usai menuai kritik. Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada hari ini saudara, Kamis 2 Oktober 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Sehat semuanya? Mulia? Barokah? Amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perjuangan, panjang umur perubahan. Gak mau berjuang. Terus dia cuman ngomongnya asbun, apa kabar nih otaknya Deddy Corbuzier? Itu otaknya ada di mana? Ada di otot ya kan? Apa ada di dengkul? Nanya lah, masa nggak boleh nanya? Deddy Corbuzier, tukang sulap asbun soal MBG yang dulu nantang-nantang orang, ya elah, nantang-nantang rakyat siswa itu. Akhirnya minta maaf ya. Minta maaf. Deddy Corbuzier ya kan? Akhirnya minta maaf usai menuai kritik karena pernah memarahi pelajar yang mengeluhkan MBG, makan gizi gratis. Nah, permintaan maaf ini, soal MBG ini disampaikan di depan Ferry Amsari pada Rabu 1 Oktober 2025. Deddy Corbuzier, tukang sulap dadakan yang jadi letkolan ini ya kan, mengaku cara komunikasinya salah dan menegaskan tidak ada niat merendahkan pelajar maupun masyarakat. Tetap semangat kawan. Yang namanya Konoha ya kan, tukang sulap bisa jadi tentaraan ya kan. Maaf, gak cukup ya kan. Harus hati-hati lain kali. Biasain nih kalau ngomong pakai otak. Nih, bayi aja kalau lahir itu otaknya dulu keluar, baru mulutnya ya kan. Nah, begitu juga dengan Deddy Corbuzier ya kan. Apa jangan-jangan Deddy Corbuzier ini pas lahir, yang lahir itu ototnya dulu baru otak. Harus hati-hati lah. Jangan sampai mentang-mentang duduk di pemerintahan maupun dewan maupun pejabat maupun pejabat-pejabatan ya kan. Terus ngomongnya asbun ya kan. Harus hati-hati, harus selektif kalau ngomong ya kan. Latar belakang pelawak, komedian, tukang sulap ya kan. Kalau jadi pejabat ya begini nih, ya kan? Pejabat-pejabatan lah gitulah. Apalagi sekarang jadi YouTuber. Ya kan? Bila mereka tidak mampu, bukan ahlinya, sebaiknya para orang-orang yang ada di BGN itu mundur semua, ya kan? BGN-nya secara struktur harus dihapus, harus di-remove, ya kan? Harus di-reset, ya kan? Dihapus total, di-delete total, ya kan? Ngapain tetap ada? Makan gaji buta atau gimana? Kalau banyak ribuan orang keracunan siswa. Dan akhirnya nih, singkat cerita, si pesulap yang dapat jabatan Simsalabim ya kan, akhirnya minta maaf juga kan. Apa kirain mau banggain MBG lagi seperti Natalius Pigai yang sekarang jadi Menteri HAM. Terus kalau misalnya ada kejadian yang akan datang, makin banyak korbannya MBG, ketahuilah saudara, maka yang harus pertama kali makan MBG itu bukan guru, juga bukan kepala sekolah, tapi bukan juga anak-anak. Tapi yang harus mendapatkan uji coba pertama kali MBG itu wajib para menteri rezim Prabowo Gibran, termasuk presiden dan wapres, itu harus makan bergizi gratis juga, cobain ya kan. Mudah-mudahan mah nggak ada ya keracunan terus keracunan ya. Emang harus ahlinya. Nah, kalau misalnya proyek MBG yang populis ini ya kan menyenangkan orang ya kan, kebijakan yang berdasarkan kesenangan orang, ya yang penting mah orang seneng lah, masalah ini gimana nanti aja lah, yang penting janji politik dipenuhi. Kalau hanya berdasarkan itu bahaya, nanti akan ada yang namanya diduga kuat bancakan proyek basah. Tidak dipungkiri memang program MBG ini saudara membutuhkan dana cukup besar. Bahkan mantan Menteri Keuangan dulu bilang soal program MBG itu ada yang namanya dengan organisasi non-profit, Bill dan Melinda Gates Foundation. Nah, Sri Mulyani saat itu, saudara, ingin meyakinkan Gates Foundation atas komitmen Indonesia mendukung, saudara, program global. Nah, pada KTT G20 beberapa bulan yang lalu, Prabowo, Presiden, mengatakan dukungannya pada Global Alliance Against Hunger of Poverty, GAAHP, atau yang disingkat Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan. Tentu saja, kalau ini program-programan hanya berisi program tumpang tindih, program tambah sulam, pemenuhan gizi rakyat, pemenuhan gizi anak, tidak akan terbesit dalam bentuk pemimpin yang notabene menerapkan sistem Islam kafah. Nggak akan ada perspektif dalam sudut pandang kacamata Islam, sistem Islam kafah. Soal makan gizi gratis itu nggak pernah ada, terlintas di benaknya pun kagak. Makan gizi gratis untuk seluruh umat, ya nggak bakal ada, ya kan? Karena mekanisme pertama pemenuhan gizi generasi termasuk dalam tanggung jawab nafkah itu ada di kepala keluarga, ya, ada di kepala keluarga, bukan negara. Ya. Sehingga peran negara adalah membuat banyak lapangan kerja yang nanti akan berguna buat para kepala keluarga, kan begitu. Nah,
memastikan setiap kepala keluarga memiliki pekerjaan layak. Nah, disitulah hadir yang namanya negara. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga seperti papan, sandang, dan papan secara layak. Nah, otomatis. Nah, karena ada lapangan kerja, mendukung UMKM, mendukung sektor real. Nah, itu tugas negara di dalam Islam. Kalau negara yang sekarang demokrasi ala barat Yunani kuno, ya kan? Lapangan kerja mana? BHD PHK di mana-mana, daya beli nurun dan lain sebagainya macamnya. Tapi malah yang diurusin sektor hilir. Apa sektor hilir? Makan bergizi gratis, saudara. Nah, makanya disitulah letak otak, ya kan? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini dikasih ilham nih, jalan yang baik atau jalan yang fujur, jalan yang benar atau jalan yang salah, jalan yang hak atau jalan yang batil. Nah, manusia, apalagi penguasa, pemimpin yang notabene punya otak, dia harus punya pilihan di situ. Jalan yang baik atau jalan yang buruk. Nah, jalan yang baik tentu saja Islam kafah, jalan yang buruk demokrasi ala barat Yunani kuno. Demi Allah, wallahi, selama negara mengambil basis kebijakan pemenuhan kemaslahatan, saudara, yang MBG ini berasal tanpa syariat Islam alias dengan menyelisihi syariat, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, ya kan, apalagi anak-anak, itu mustahil demi Allah terwujud kalau tanpa menegakkan Islam. Yang dibutuhkan rakyat adalah penerapan sistem Islam kafah di dalam sebuah kepemimpinan. Kalau udah sebuah kepemimpinan begitu, otomatis bukan menyentuh sektor hilir, tapi menyentuh nih kepala keluarga. Woi, kepala keluarga pakai otak lu pada. Ini negara udah memfasilitasi lapangan kerja, begitu kan? Tapi kalau dalam sistem demokrasi ala barat Yunani kuno, ya kan, malah dibolak-balik, ya kan? Malah dibolak-balik. Yang penting anak-anak makan, masa bodoh dengan kepala keluarganya, masa bodoh dengan sektor realnya, masa bodoh dengan daya beli masyarakatnya, masa bodoh dengan sektor-sektor real yang bergerak di pasar. Yang penting anak-anak di sektor hilir makan. Kalau udah pikirin makan, di mana otak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.